Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas Pat Istanbul Emita Nurul Iman 2. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kembali lagi di YouTube channel Mitnuri 2 bersama Budia yang akan menyampaikan materi tematik tema 9 subtema 1 muatan IPS. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sumber daya seperti udara, cahaya, dan air merupakan lingkungan bagi kita. Lingkungan menyediakan kebutuhan bagi manusia dalam berbagai hal. Lingkungan mempengaruhi aktivitas manusia karena manusia senantiasa beradaptasi dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhannya. Fungsi lingkungan bagi manusia yaitu yang pertama sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hidup dan mencari makan, dan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas atau bekerja. Selain bermanfaat bagi manusia, lingkungan juga bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk bertahan hidup. Berdasarkan materi lingkungan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Yang pertama, lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Contoh komponen biotik yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, misalnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Aktivitas manusia tergantung tersedianya sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu berdasarkan lokasi sumbernya dan sifatnya. Menurut lokasinya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Dan menurut sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, sungai, danau, pantai, dan laut. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggalnya merupakan karakteristik antar ruang. Misalnya, masyarakat yang tinggal di daerah pantai biasanya berpotensi sebagai nelayan, petani kelapa, atau penjaga pantai. Berikut beberapa kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan sumber daya alam.
Yang pertama di daerah pantai. Pantai merupakan batas pertemuan antara daratan dan lautan. Sumber daya alam yang ada di pantai misalnya ikan, kepiting, ubur-ubur, cumi-cumi, dan garam. Kegiatan ekonomi masyarakat sekitar pantai seperti nelayan, petani garam, pedagang, usaha penginapan, jasa pemandu wisata, dan penyewa alat-alat menyelam. Lalu yang kedua ada laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Sumber daya alam yang ada di laut antara lain ikan, mutiara, kerang, dan rumput laut. Kegiatan ekonomi masyarakat daerah laut seperti nelayan, wisata bahari, dan pengeboran minyak bumi. Yang ketiga ada sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan terbentuk secara alami. Sumber daya alam yang terdapat di sungai antara lain ikan, udang, belut, dan keong. Ada juga yang memanfaatkan sungai sebagai sumber pengairan bagi pertanian, jalur transportasi, pasar terapung, kegiatan ekonomi masyarakat sekitar sungai seperti penangkap ikan, pedagang, dan jasa transportasi. Yang keempat, ada dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Contoh sumber daya alam dataran tinggi antara lain kol, kentang, teh, dan apel. Dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain itu bisa juga untuk tempat wisata. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi antara lain pertanian, peternakan, objek wisata, jasa penginapan, dan jasa pemandu wisata. Dan yang kelima ada dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 2 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dapat dimanfaatkan untuk pertanian, peternakan, industri, dan lahan rumahan. Contoh sumber daya alam dataran rendah antara lain padi, jagung, kedelai, dan bawang merah. Oke, selanjutnya adalah tugas. Tugasnya yaitu ada di buku Bupena halaman 8 buku pena 4D halaman 89. Dibuka bukunya halaman 89 di bagian ayo berlatih. Di situ ada soal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 itu disuruh perhatikan gambar, lalu tuliskan sumber daya alam yang terdapat di masing-masing gambar serta pemanfaatannya. Misal yang pertama itu dia sumber daya alamnya ada di mana, terdapat di mana, terus itu sedang dilakukan apa, sedang dimanfaatkan untuk apa. Yang kedua juga gitu, kegiatan yang B itu kegiatan gambar B itu dia ada di antara pantai, laut, dataran rendah, atau dataran tinggi. Lalu yang C juga sama, kegiatannya apa dan pemanfaatannya. Lalu untuk yang nomor 2, nah disitu kan diperhatikan tuh yang warnanya abu-abu di kotaknya ada jagung, karet, minyak tanah, lilin, dan lain-lain. Nah, nanti kalian kelompokkan mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Silakan kerjakan di buku tulis, karena yang nomor 1 itu gak muat kalau kerjain di buku paketnya. Jangan dikerjakan di buku tulis dengan rapi. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan ke Budia. Terima kasih. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, bisa langsung japri ke Budia, atau kalau misalnya linknya tertinggal, link-link tugasnya bisa langsung japri saja ke Budia.
Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.